Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi, cara pengerjaannya. Kalian silakan buka buku ekonomi kalian di halaman 43. Di situ ada transaksi A sampai I, dan saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkannya ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, pada soal yang pertama yaitu investasi pemilik, transaksinya yaitu pada tanggal 1 November 2013, Nyonya Amanda menyetorkan uangnya sebesar 25 juta. Kita isikan pada tabel yaitu pada tanggal 1 November, berarti tanggalnya 1 November. Nyonya Amanda menyetorkan uangnya sebesar 25 juta. Karena di sini penyetoran modal berupa uang, maka masuk ke dalam kas sebesar 25 juta. Karena ini merupakan penyetoran awal dari Nyonya Amanda, maka 25 juta masuk dalam modal karena sebagai investasi dari pemilik dengan pemberian keterangan investasi pemilik atau setoran modal. Nah, kita lanjut ke transaksi yang kedua, di mana pembelian peralatan yang transaksinya yaitu pada tanggal 2 November 2013, Nyonya Amanda membeli peralatan untuk salonnya secara tunai sebesar 5 juta. Jadi kita masukkan tanggalnya yaitu 2 November. Nah, sekarang kita analisis transaksinya. Di sini pada tanggal 2 November Nyonya Amanda membeli peralatan, sehingga yang akan bertambah yaitu peralatan sebesar 5 juta. Sebesar 5 juta. Nah, karena adanya pembelian peralatan, maka perusahaan mengeluarkan uang untuk pembelian peralatan sebesar 5 juta. Dengan begitu, akun yang berkurang yaitu akun kas sebesar 5 juta. Nah, di sini saya menggunakan tanda kurung sebagai tanda bahwa kas berkurang sebesar 5 juta. Nah, setelah melakukan pencatatan transaksi, dilakukan penghitungan saldo untuk mengetahui keseimbangan dari aktiva dan pasiva. Nah, karena di sini kas awalnya bernilai 25 juta, karena adanya transaksi pembelian peralatan, maka kas berkurang sebesar 5 juta menjadi 20 juta. 20 juta. Nah, saldo dari peralatan yaitu sebesar 5 juta. Dan saldo dari modal yaitu sebesar 25 juta. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu pembelian perlengkapan salon secara kredit. Di situ transaksinya yaitu pada tanggal 5 November 2013, Nyonya Amanda membeli perlengkapan untuk salonnya
secara kredit sebesar 2.500.000. Nah, jadi kita masukkan terlebih dahulu tanggalnya, yaitu tanggal 5 November. Nah, seperti itu. Lalu kita analisis. Di sini dikatakan bahwa Nyonya Amanda membeli perlengkapan secara kredit sebesar 2.500.000. Karena membeli perlengkapan, jadi perlengkapan bertambah sebesar 2.500.000. Nah, akun selanjutnya yaitu akun utang, karena di sini pembeliannya dilakukan secara kredit. Lalu setelah transaksi dimasukkan, selanjutnya yaitu menghitung saldo, di mana saldo kas tetap menjadi 20 juta. Nah, selanjutnya yaitu perlengkapan, yaitu tetap 2.500.000 karena tidak ada penambahan, dan peralatan tetap 5 juta. Saldo ini berasal dari saldo yang berada di atas. Nah, utang tetap 2.500.000 karena tidak ada penambahan maupun pengurangan, dan modal tetap 25 juta. Nah, kita lanjutkan pada transaksi yang keempat, yaitu penerimaan pendapatan jasa salon, di mana transaksinya yaitu pada tanggal 8 November, berarti transaksinya pada tanggal 8 November diterima pendapatan untuk jasa rias pengantin sebesar 2 juta. Nah, di situ dikatakan bahwa salon Amanda mendapatkan pendapatan sebesar 2 juta. Pendapatan dicatat di modal karena menambah modal usaha, yaitu sebesar 2 juta. Lalu dicatat di sebelah kas 2 juta rupiah karena mendapatkan pendapatan, di mana salon jasa mendapatkan, salon Amanda mendapatkan pendapatan dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya mengisi saldo, di mana yang awalnya kas 20 juta karena adanya penambahan dari adanya pendapatan, maka berubah menjadi 22 juta. Dan perlengkapan 2.500.000, peralatan 5 juta, utang sebesar 2.500.000, dan modal menjadi 27 juta dari adanya transaksi pendapatan. Nah, ketika terdapat transaksi yang berpengaruh pada modal, maka keterangan diisi sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Karena ini merupakan pendapatan, kita isi pendapatan. Sekarang kita lanjut pada transaksi yang kelima, yaitu penerimaan pendapatan jasa salon secara tunai dan kredit. Pada tanggal 17 November 2013, berarti tanggalnya 17, salon Amanda menyelesaikan jasa rias pengantin sebesar 3 juta rupiah, yaitu berarti salon Amanda mendapatkan pendapatan sebesar 3 juta rupiah yang dicatat di sebelah modal, yaitu 3 juta karena pendapatan menambah
modal usaha. Dan di situ juga dikatakan yang baru dibayar hanya sebesar 1 juta rupiah, yang berarti uang yang diterima oleh salon Amanda hanya sebesar 1 juta, yaitu dicatat di sebelah kas bertambah sebesar 1 juta rupiah. Dan sisanya yaitu sebesar 2 juta dicatat di sebelah piutang karena belum dibayarkan oleh pelanggan, sehingga masuk dalam akun piutang. Selanjutnya yaitu mengisi saldo. Saldo dari kas yaitu sebesar 23 juta karena adanya penambahan sebesar 1 juta, piutang 2 juta, perlengkapan 2.500.000, peralatan 5 juta, utang 2.500.000, dan modal dari Nyonya Amanda karena adanya pendapatan menjadi 30 juta. Nah, karena ini transaksinya mempengaruhi modal, maka dicatat di keterangan sebagai pendapatan tunai dan kredit. Seperti itu. Selanjutnya yaitu transaksi yang ke-6 mengenai pembayaran beban. Di situ dijelaskan pada tanggal 20 November 2013 salon Amanda membayar beberapa beban secara bersamaan. Nah, beban yang dibayarkan antara lain beban gaji karyawan sebesar 800.000, beban sewa tempat usaha sebesar 600.000, beban listrik, air, dan telepon sebesar 300.000 rupiah. Nah, di sini beban itu mengurangi modal usaha. Nah, jadi modal usaha dari Nyonya Amanda berkurang sebesar jumlah dari total beban yang dikeluarkan. Nah, 800 ditambah 600 ditambah 300 menjadi 1.700.000, sehingga dicatat di sebelah modal yang berkurang sebesar 1.700.000. Dan berkurang juga pada akun kas sebesar 1.700.000 dari adanya pembayaran beban yang terjadi. Nah, karena ini mempengaruhi modal, maka dicatat di keterangan sebagai pembayaran beban. Lalu kita masukkan saldonya. Nah, saldo di sini untuk menentukan keseimbangan dari aktiva dan pasiva. Nah, jumlah dari aktiva harus sama dengan jumlah pasiva. Nah, untuk saldo pada tanggal 20 di mana kas 23 juta dikurangi 1.700.000 menjadi 21.300.000. Piutang tetap 2 juta, perlengkapan 2.500.000, peralatan 5 juta, utang tetap 2.500.000, dan modal berkurang karena adanya pembayaran beban menjadi 28.300.000. Nah, jumlah dari aktiva harus sama dengan pasiva. Jadi, jumlah dari ini semua ditambahkan harus sama dengan
jumlah utang ditambah modal. Ketika tidak sama, berarti transaksi yang kalian lakukan itu salah. Transaksi ke-7 yaitu pembayaran utang usaha, di mana di situ dijelaskan pada tanggal 25 November 2013. Jadi tanggalnya 25. Salon Amanda membayar utang usaha atas transaksi yang terjadi pada tanggal 5 November 2013 yaitu sebesar 1 juta. Nah, di sini dijelaskan bahwa terjadi pembayaran utang. Karena ini merupakan pembayaran utang, otomatis utangnya berkurang sebesar yang dibayarkan, yaitu 1 juta. Dan kas berkurang sebesar 1 juta karena dikeluarkan untuk pembayaran utang. Maka saldo akhirnya sebesar 20.300.000. Lalu piutang 2 juta, perlengkapan 2.500.000, peralatan 5 juta, dan utang berkurang sebesar 1 juta yaitu menjadi 1.500.000, dan modal tetap 28.300.000. Transaksi yang ke-8 atau transaksi yang ke-H yaitu penerimaan dari piutang usaha. Nah, di situ dijelaskan pada tanggal 27 November. Jadi di sini kita tulis 27. Salon Amanda menerima pelunasan piutang yang terbentuk pada tanggal 17 November 2013. Nah, di sini dijelaskan bahwa terdapat transaksi pelunasan piutang yang terjadi pada tanggal 17. Nah, untuk transaksi ini tidak dijelaskan nominal berapa yang dibayarkan. Nah, kita harus melihat nominal piutang yang ada pada tanggal 17 November yaitu sebesar 2 juta. Karena ini merupakan pelunasan, jadi total piutang yang ada pada tanggal 17 dibayarkan secara menyeluruh. Jadi piutang berkurang sebesar 2 juta. Nah, akun yang berpengaruh lainnya yaitu kas itu bertambah sebesar 2 juta. Akun kas bertambah karena adanya penerimaan piutang dari pelanggan, sehingga saldo akhir menjadi kas 22.300.000, piutang menjadi 0, lalu perlengkapan menjadi 2.500.000, peralatan 5 juta, utang tetap 1.500.000, dan modal sebesar 28.300.000. Nah, selanjutnya yaitu transaksi yang terakhir, penarikan kas oleh pemilik, di mana pada tanggal 30 November, tulis 30 November, Nyonya Amanda menarik sebagian uang kas sebesar 500.000. Karena di sini terjadi penarikan uang kas, maka kas berkurang sebesar 500.000. Nah, penarikan uang kas yang dilakukan oleh pemilik ini
akan berpengaruh pada modal, yaitu di mana modal berkurang sebesar 500.000. Nah, penarikan ini disebut dengan price. Dengan begitu, saldo akhir yang awalnya kas sebesar 22.300.000 karena adanya pengurangan dari adanya pengambilan pribadi, sehingga saldo akhirnya menjadi 21.800.000, perlengkapan 2.500.000, peralatan 5 juta, utang sebesar 1.500.000, lalu modal berkurang sebesar 500.000 menjadi 27.800.000. Nah, ini merupakan saldo akhir dari persamaan dasar akuntansi per 30 November 2013. Nah, untuk melihat persamaan dasar akuntansinya apakah sudah balance atau tidak, maka harus menjumlahkan aktiva, di mana kas ditambah dengan piutang ditambah perlengkapan ditambah peralatan harus sama dengan utang ditambah modal. Nah, di sini kita jumlahkan saldo kas yaitu 21.800.000 ditambah dengan perlengkapan 2.500.000 ditambah peralatan sebesar 5 juta, yaitu totalnya 29.300.000. Nah, harus sama dengan jumlah utang ditambah modal. Nah, di sini utang sebesar 1.500.000 ditambah 27.800.000 yaitu 29.300.000. Nah, ini sudah balance. Berarti persamaan dasar akuntansi dalam transaksi ini sudah dapat dikatakan benar.